Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya tentu. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari terakhir di bulan ini dan hari pertama di minggu ini, Senin 30 November 2020. Perlu kami tegaskan juga bahwa Senin memang adalah hari yang sedikit cloudy atau berawan karena market Amerika dan Eropa tutup terakhir hari Jumat, jadi agak jauh sampai hari ini. Bisa saja ada sedikit ombak atau sedikit perubahan di hari Senin. Dan market Amerika sendiri ditutup satu arah dengan market Eropa, yaitu positif, yang mungkin disebabkan karena selain banyaknya berita vaksin di minggu sebelumnya, juga karena adanya kepastian tentang suksesi atau pergantian presiden di Amerika. Jadi sudah ada cooling down dari segi political yang membuat bursa pun melaju dengan tenang. Kalau kita lihat bursa Amerika dan juga bursa Eropa, penguatannya dipimpin oleh saham-saham teknologi di Amerika, yaitu Nasdaq yang menguat paling tinggi 0,92% atau 111,4 poin ke 12.206. S&P 500 menguat 8,7 poin atau 0,24% ke 3.638. Sedangkan Dow Jones sendiri hanya naik tipis 0,13% atau 37,9 poin ke 29.910. Sedangkan dari market Eropa, CAC Prancis memimpin penguatan 0,56% atau 31,4 poin ke 5.598. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks negara Jerman ini naik 0,37% atau 49,1 poin ke 13.336. FTSE 100 indeks London menjadi yang paling lemah, penguatannya hanya 0,07% atau 4,7 poin ke 6.368. Dan kalau kita beralih ke dolar indeks atau DXY kembali terpukul. Saat ini DXY berada di 91,790 atau melemah 0,26% atau melemah 0,239 poin. Melemahnya DXY akan menjadi suatu pertanda yang sangat baik selain bagi kurs rupiah maupun bagi IHSG tentunya dan bursa regional. Dan ini terlihat sendiri dari kurs rupiah yang saat ini diperdagangkan di 14.090 rupiah per 1 US dolarnya atau menguat 0,07%. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom atau Telekomunikasi Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di Amerika, mengalami penguatan cukup tajam 5,97% atau 1,34 poin ke 24,32, atau kalau dirupiahkan adalah 3.440. Jadi yang perlu dilihat adalah harga Telkomnya di Amerika berapa, bukannya naiknya yang 5,97% ya. Jadi yang dikomparasikan dengan harga saham Telkom di Indonesia adalah harganya, bukan kenaikannya. Kemudian EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, kumpulan saham-saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika ini juga mengalami kenaikan cukup tajam 1,66% atau 0,37 poin ke 22,68. Ini tentunya akan menjadi sentimen positif lagi untuk kita IHSG hari ini. Sedangkan dari bursa komoditi, kalau kita lihat komoditi bergerak cukup mix, di mana kecenderungannya adalah lebih banyak yang naik. Ya, tentu saja ini disebabkan karena turunnya DXY atau US dollar. Dan oil atau minyak atau WTI oil positif 0,62 poin atau 1,38% ke 45,53. Timah menguat 0,77%
atau 145 poin ke 18.935. Nikel menguat 0,88% atau 142,5 poin ke 16.422,5. Dan CPO menguat 1,18% atau menguat 3,28% atau 108 poin ke 3.403. Sedangkan batu bara Rotterdam menguat 1,18% atau 0,70 poin ke 59,5. Tetapi untuk batu bara Newcastle melemah 0,64% atau 0,45 poin ke 69,55. Dan yang mengalami penurunan paling dalam adalah gold, turun 0,98% atau 17,7 poin ke 1.814,20 US dollar per troy ounce. Dan kita pindah sejenak ke pembukaan market Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang dibuka menguat 137,29 poin atau 0,52%. 0,52% ini ke 26.782. Kemudian Kospi Seoul atau indeks Kospi Korea menguat tipis 0,09% atau 2,46 poin ke 2.635,91. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney atau indeks dari negara Australia ini melemah tipis 0,01% atau 0,7 poin ke 6.600,40. Dan dari data-data di market regional Asia yang kita lihat saat ini dan melemahnya di DXY atau dollar index, kami menyimpulkan bahwa hari ini kami berada di dalam prediksi bahwa hari ini IHSG adalah 52% berada di dalam teritori hijau. Jadi hanya tipis saja karena yang kami katakan bahwa Senin itu agak sedikit cloudy atau berawan, dan segalanya lebih bisa terjadi karena market US-nya tutupnya sudah beberapa hari yang lalu. Dan tetap sentimen positifnya Edo yang positifnya hijau cukup tebal, dan market Asia yang bergerak di posisi hijau. Dan juga kalau kita lihat IHSG sendiri masih berada dalam keadaan strong bull ya. Dan apakah ini pertanda window dressing akan dimulai? Mari kita sama-sama memantau market sesuai dengan slogan kami, In Market We Trust. Jadi tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mengejar profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Dan tonton terus berbagai insight, informasi, dan juga konten-konten menarik lainnya dari carakaya.id yang saat ini sudah mencapai lebih dari 600 video. Terima kasih. Sampai jumpa di berbagai konten menarik lainnya dari carakaya.id.